Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepadanya dengan ibadah salat dan juga menuntut ilmu, mengisi waktu kehidupan kita di dunia ini dengan apa yang Allah cintai, dengan zikir kepada Allah, dan itu adalah hal yang paling manis yang ada dalam kehidupan dunia ini adalah berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang tidak berzikir, tidak beribadah kepada Allah, tidak mendekatkan diri dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyaratkan oleh Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang gersang, dan di akhirat kelak dia akan lebih menderita lagi karena akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari zikir padaku, dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal saleh, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, kehidupan yang gersang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bukan hanya itu, bukan hanya kehidupan yang menderita di dunia, bukan hanya kehidupan yang gersang di dunia, akan tapi kehidupan yang lebih menderita lagi, yang lebih sengsara lagi di akhirat kelak. Akan Allah bangkitkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan kami bangkitkan pada hari kiamat, akan kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dahulu dia tidak buta di dunia? Karena ketika seorang dibangkitkan di akhirat kelak, dia akan dibangkitkan dengan tubuh yang utuh. Sampai-sampai seorang yang dahulu berkhitan di dunia, ketika dibangkitkan maka dia utuh lagi, tidak berkhitan lagi, masih utuh lagi. Maka kata dia, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia saya adalah orang yang melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna. Begitulah dahulu telah datang ayat-ayat kami kepadamu. Fanasitaha, akan tapi kau tidak peduli. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu pun tidak akan dipedulikan. Kamu akan dibiarkan. Maka hal yang paling manis dalam kehidupan seorang manusia di dunia adalah beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah, dekatkan diri dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal termanis yang ada di dunia ini. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin dan mencintai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini akan membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun bagaimana kita menjalani kehidupan dunia ini.
agar kehidupan ini, kehidupan dunia yang kita jalani ini menjadi bermakna, menjadi lebih hidup, agar hidup lebih hidup, agar lebih bermakna. Kemarin kita bahas tentang dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah tentang kaidahnya adalah tentang tidak ada jalan untuk mencela orang yang telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat ihsan, sudah berbuat kebaikan. Kemudian juga kaidah tentang wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain, maka tidak boleh kita menghukum atau mencela orang yang tidak bersalah. Masing-masing orang memikul dosanya sendiri, memikul kesalahannya sendiri. Tidak kita pikulkan kesalahan kepada orang lain. Kemudian kaidah yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang kaidah yang sangat penting, yaitu yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysa dzakaru kal untha." Dan tidaklah laki-laki itu seperti wanita. Laki-laki tidak seperti wanita, wanita tidak seperti laki-laki. Ini adalah kaidah yang harus kita pegangi dalam kehidupan dunia ini. Ayat ini adalah terkait dengan kisahnya istrinya Imran, ibunya Maryam, neneknya Nabi Isa alaihissalam. Istrinya Imran ketika hamil, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila aku melahirkan, maka anakku akan saya nazarkan kepadamu ya Allah, agar dia berbakti, agar dia mengurus Masjidil Aqsa, Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Akan tapi ketika lahir, ternyata yang lahir adalah wanita. Maka kata istrinya Imran, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan anak wanita. Wa laysa dzakar wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkan. Wa laysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki ini tidak sama dengan wanita ya Allah. Wa inni sammaituha Maryam. Dan sesungguhnya aku memberikannya nama dengan, aku menamainya dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan kepadamu untuknya dan untuk keturunannya dari syaitan yang terkutuk.
Di sini istrinya Imran ingin bahwa anaknya yang lahir akan menjadi pengurus masjid. Dan ini adalah profesi yang mulia. Profesi yang mulia menjadi pembantu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Membantu sebagai pembantu di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah profesi yang mulia. Dan juga itu adalah kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Apalagi itu adalah Baitul Maqdis. Apalagi itu adalah Baitul Maqdis. Untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah mulianya seorang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menjadi pembantu presiden saja sudah bangga dengan profesinya, apalagi dia adalah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dilahirkan adalah perempuan. Padahal yang diharapkan adalah laki-laki, karena laki-laki lebih tangkas, lebih luas gerakannya daripada wanita. Dan wanita dia memiliki keterbatasan. Sesekali dia akan haid setiap bulannya. Dan juga apabila dia melahirkan, dia hamil akan jadi seorang yang lemah. Dan apabila dia setelah melahirkan, dia akan mengalami nifas dan hal yang lainnya dan juga fisiknya lebih lemah. Seorang wanita tidak dipungkiri bahwasanya fisik wanita ini lebih lemah daripada laki-laki. Maka ibunya Maryam mengatakan, "Ya Rabbi, sesungguhnya saya melahirkan seorang anak wanita." Dan tidaklah sama antara laki-laki dengan wanita. Ini yang menjadi kaidah. Tidak sama antara laki-laki dan wanita. Maka di sini kaidahnya adalah tidak sama antara laki-laki dan wanita. Kaidah ini, ayat ini membantah orang-orang yang tercemar pemikirannya sehingga dia ingin menyerukan kesamaan gender. Kesetaraan gender. Mereka menginginkan untuk menyamakan segala kewajiban, hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki disamakan semuanya. Ingin menyamakan seluruh hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita. Dan ini adalah pemikiran yang salah, yang keliru. Sebabnya kenapa mereka begitu? Karena mereka menyangka bahwasanya selama ini wanita ini direndahkan, dilecehkan. Kemudian mereka memandang ada diskriminasi terhadap wanita. Wanita tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian mereka menyangka bahwasanya untuk menegakkan keadilan adalah dengan menyamakan antara hak wanita dan kewajibannya sama dengan laki-laki. Maka hal yang seperti ini adalah salah dan keliru. Yang pertama, karena keadilan itu tidak mesti harus sama. Keadilan itu tidak sama dengan persamaan. Keadilan tidak sama dengan persamaan. Dan ini sesuatu yang maklum. Bukanlah seorang yang adil apabila dia memberikan uang jajan kepada anaknya yang masih kecil disamakan dengan anaknya yang sudah dewasa.
biaya yang dikeluarkan untuk anak kecil sama dengan yang dewasa, ini bukan keadilan. Nah, dan juga yang kedua, perbedaan antara laki-laki dan wanita ini bukan sebuah diskriminasi. Justru itulah keadilan dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena wanita dan laki-laki ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fisik yang berbeda, dalam tabiat yang berbeda. Maka Islam yang menjunjung tinggi keadilan tidak akan kita dapat di dalam syariat Islam menyamakan antara dua hal yang berbeda atau membedakan antara dua hal yang sama. Contohnya, orang yang mukmin tidak sama dengan orang yang kafir. Dua hal yang berbeda tidak disamakan oleh Islam. Ini hukumnya lain. Orang yang mukmin akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan surga, orang yang kafir akan mendapatkan neraka, akan dihukum. Orang yang baik tidak sama dengan orang yang berbuat keburukan. Orang yang baik tidak sama dengan orang yang berbuat jahat. Tidak disamakan. Tidak ada disamakan. Dan juga sesuatu yang sama tidak dibedakan. Sesuatu yang sama tidak dibedakan. Seorang yang berbuat baik, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dia akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan dia dalam keadaan hidup yang berbahagia, hidup yang thayyibah, hayatan thayyibah. Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan pahala dari amalannya lebih baik daripada amalan mereka. Disamakan seorang yang sama-sama berbuat amal saleh dan dia beriman, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki dan perempuan dalam suatu masalah, maka kita yakin bahwasanya di situ ada pengaruh jenis kelamin. Jadi jenis kelamin di situ berpengaruh, dan juga tabiat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di situ berpengaruh. Misalnya dalam masalah kepemimpinan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu adalah pemimpin yang mengurusi para wanita karena keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki di atas wanita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada laki-laki berupa fisik yang lebih kuat dan juga perasaan yang lebih teguh. Perasaan yang lebih teguh, tidak mudah goncang. Maka ini diperlukan oleh seorang pemimpin. Fisik yang kuat, perasaan yang teguh, akal yang lebih dominan, ini diperlukan bagi seorang pemimpin. Sedangkan wanita secara fisik
lebih lemah. Secara akal dia juga lebih lemah, lebih dominan perasaan. Maka ketika orang yang lebih lemah fisiknya dan perasaannya lebih dikedepankan daripada akalnya, maka ini ketika menjadi pemimpin, maka dia akan banyak kesalahan dan kekeliruannya. Maka ditegaskan seorang laki-laki lah yang menjadi pemimpin. Seorang laki-laki yang menjadi pemimpin. Dan juga karena laki-laki memberikan nafkah kepada para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walirrijali 'alaihinna darajah." Laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi daripada wanita. Contohnya lagi yang tidak disamakan dalam syariat Islam, masalah waris. Dalam sebagian keadaan, tidak semua keadaan, laki-laki dilebihkan daripada wanita. Dilebihkan daripada wanita. Anak laki-laki dan anak perempuan bagiannya adalah anak laki-laki 2 kali lipatnya bagian anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan tentang warisan bagi anak-anak kalian untuk anak-anak laki-laki 2 kali bagian daripada anak-anak perempuan. Dan juga dalam keadaan kakak saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Nah, ayah dan ibu ini, ayah mendapatkan lebih banyak daripada ibu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tadi laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki Allah kodratkan sebagai pemimpin karena dia memiliki fisik yang lebih kuat, perasaan yang akal yang lebih dominan daripada perasaannya. Dia lebih teguh dalam pendiriannya. Maka dia dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Dan seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Dia bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Dialah yang menafkahi bawahan-bawahannya, menafkahi rakyatnya dari kalangan para wanita dan anak-anak, dan juga orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tua. Ditanggung oleh laki-laki. Maka harta laki-laki ini cenderung untuk disiapkan untuk berkurang. Maka keadaan yang seperti ini menuntut bagian yang lebih dalam masalah warisan. Ini dalam keadaan yang umum. Walaupun mungkin akan ada keadaan-keadaan tertentu wanita yang harus menanggung keluarganya dalam keadaan tertentu, tapi dalam keadaan yang relatif kecil. Sebagian besarnya adalah laki-laki yang menanggung para wanita dan orang-orang dan anak-anak dan juga orang-orang tua. Nah, karena itulah dibedakan dalam masalah warisan. Maka penyeruan untuk menyamakan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan ini, pasti yang menyuruhkan seperti itu juga menyuruhkan kepemimpinan perempuan. Dan ini adalah sesuatu yang batil. Sesuatu yang jelas kebatilannya. Dalam masalah kepemimpinan, coba kita bayangkan seandainya panglima perang itu apa? Dia harus apa? Seorang yang kuat, berpendirian teguh. Seandainya dipegang oleh seorang wanita, tiba-tiba dia hamil atau dia haid dan nifas. Nah, dan juga dalam masalah perasaan dia tidak tegaan,
tidak mengedepankan, dia lebih mengedepankan perasaan daripada akalnya, maka akan kacau pasukannya, Nah, maka yang lebih cocok adalah seorang pemimpin adalah laki-laki. Nah, kemudian dalam hal apa saja seorang wanita dan laki-laki disamakan? Dalam hal apa saja wanita dan laki-laki disamakan? Misalnya dalam tadi yang kita sebutkan dalam masalah amal soleh. Amal soleh disamakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam masalah amal soleh, dalam masalah sholat disamakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang dibedakan juga antara laki-laki dan perempuan misalnya dalam masalah persaksian. Dalam sebagian keadaan, dalam hal-hal muamalah, dalam masalah-masalah muamalah, persaksian laki-laki cukup satu, cukup dua orang. Adapun kalau saksinya satu laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan, maka perempuannya harus dua. Dan di sini hikmahnya adalah karena masalah muamalah, masalah hutang piutang, masalah perdagangan, ini adalah bidangnya laki-laki. Sehingga laki-laki di situ ingatannya lebih kuat karena itu adalah kesibukannya sehari-hari. Sedangkan wanita tidak terbiasa dengan masalah muamalah. Maka di sini perempuan lebih cenderung tidak perhatian terhadapnya. Nah, adapun dalam masalah-masalah yang kaitannya dengan urusan-urusan wanita, maka saksi wanita diterima walaupun hanya satu orang. Misalnya dalam persaksian melihat bulan, awal bulan, satu orang wanita diterima persaksiannya. Orang wanita mukminah diterima persaksiannya. Atau dalam masalah persusuan, orang wanita menyaksikan bahwasanya anak ini pernah saya susui atau pernah disusui oleh ibu fulana, ini diterima persaksiannya. Nah, dalam hal-hal haid dan nifas, misalnya dicarikan saksi, maka diterima persaksiannya walaupun hanya seorang wanita, karena itu dalam bidangnya. Maka penyamaan dan pembedaan ini adalah sesuai dengan keadaannya, dan itu adalah keadilan. Bukanlah suatu keadilan kalau disamaratakan semuanya dalam semua bidang, dalam semua masalah, ini bukan keadilan. Maka kesempurnaan syariat Islam, kesempurnaan syariat yang datang dari Rabbul Alamin, Rabb alam semesta yang menciptakan, maka dia yang lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah yang telah menciptakan itu pasti tahu, dan dia adalah yang maha lembut lagi maha teliti, lagi maha teliti. Nah, dan juga ketika tidak menyamakan itu adalah suatu keadilan kalau sesuai dengan keadaan. Bukanlah suatu keadilan
sesuatu yang dua hal yang berbeda disamakan itu bukan suatu keadilan. Nah, wanita dan laki-laki tidaklah sama dalam fisik dan tabiatnya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan fisik dan tabiat antara laki-laki dan perempuan tidaklah disamakan. Tidaklah disamakan. Nah, dan itulah keadilan. Nah, ada sebuah kisah yang menarik. Ada sebuah kisah yang menarik. Dikisahkan ada seorang atlet lari. Atlet lari laki-laki. Atlet profesional ketika berlatih dia berlatih dengan keras, berlatih dengan profesional juga untuk bisa memenangkan lomba lari. Dia ingin menikah, maka dia pun melihat ada temannya sesama atlet lari, lalu mereka pun menikah. Kita tahu bahwasanya atlet yang profesional, kalau ingin juara maka dia harus berlatih dengan keras. Begitu juga dengan wanita ini, dia berlatih dengan latihan yang keras sehingga terbentuklah tubuh seorang atlet yang mirip dengan laki-laki. Maka pernikahan mereka hanya berumur 2 bulan. Setelah itu mereka bercerai. Ditanya, laki-lakinya ditanya, "Kenapa pernikahan kalian umurnya hanya 2 bulan? Segera bercerai, kenapa?" Kata laki-laki itu, "Saya bukan menikahi seorang wanita. Jadi penyamaan dalam hal ini berpengaruh terhadap kodratnya. Dia berpindah dari kodrat seorang wanita. Seharusnya seorang wanita ini lemah lembut, tubuhnya pun lemah lembut. Nah, tubuh seorang wanita, maka dia berubah menjadi tubuh yang kekar. Nah, jadi ketika Islam memperlakukan wanita sebagai kodratnya seorang wanita, justru itu sedang memuliakan seorang wanita, menempatkan wanita pada tempatnya sehingga dia tetap dalam keadaan fitrahnya, dalam keadaan yang dimana seorang wanita dimuliakan karena itu, bukan menghinakan, bukan merendahkan. Justru sebaliknya, ketika Islam memperlakukan wanita sebagai seorang wanita sesuai dengan kodratnya, itu adalah pemuliaan untuk mereka. Dan sebaliknya, ketika seorang wanita ingin menyamai laki-laki dalam segala hal, dalam hal-hal yang dia khusus bagi laki-laki, maka itu bukanlah kelebihan, itu adalah kekurangan, aib. Itu adalah kekurangan. Ketika wanita di jalurnya sesuai dengan kodratnya, maka itu adalah kesempurnaan. Dan ketika dia berpindah ingin menyamai laki-laki dalam hal yang khusus bagi laki-laki, maka itu adalah aib dan kekurangan. Sebagaimana laki-laki juga ketika dia berpindah dari kodratnya sebagai seorang laki-laki, dia berpindah ingin menyamai perempuan dalam hal yang khusus bagi wanita, maka itu adalah aib dan kekurangan.
Makanya Nabi SAW melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nabi SAW bersabda, "La'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa, wa la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, jadi kalau ada wanita yang ingin berpenampilan tomboy atau laki-laki yang ingin berpenampilan feminim, itu aib besar, dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menyalahi kodrat. Nah, dan itu adalah suatu kekurangan, suatu aib, suatu kekurangan yang besar. Nah, maka ketika kita mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak didik kita, maka didiklah. Laki-laki dididik dengan didikan laki-laki, wanita dididik dengan didikan perempuan. Jangan sampai disamakan. Jangan sampai seorang orang tua yang ingin mendapatkan anak laki-laki, ternyata dia punyanya anak perempuan, lalu anaknya dididik dengan didikan laki-laki. Nah, disuruh belajar memanah, berkuda, atau bela diri, sehingga terbentuk didikan laki-laki. Ini sesuatu yang tidak benar. Didiklah wanita dengan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan wanita. Ajari dia untuk menjadi wanita, jangan diajari untuk menjadi laki-laki. Sebagaimana laki-laki, ajari untuk menjadi laki-laki, ajari dia bertanggung jawab. Ajari dia menjadi seorang pemimpin. Nah, hal-hal yang diperlukan oleh seorang pemimpin diajarkan kepada anak-anak kita. Dari bertanggung jawab, memaafkan, lapang dada, dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin diajarkan kepada anak-anak laki-laki. Dan juga kekuatan, diajari hal-hal yang mendukung kekuatan, sehingga dia menjadi seorang yang kuat fisiknya, kuat pula hatinya. Nah, ini tentang kaidah yang sangat penting, apa tadi? Walaysa dzakaru kal unta, tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah kaidah yang harus dipegangi seorang muslim. Jangan sampai terpengaruh dengan propaganda orang-orang kafir, orang-orang yang rusak pikirannya, rusak fitrahnya, ingin menyamakan segala hal antara wanita dan laki-laki. Baik. Ini sebenarnya saya siapkan 2 kaidah, tapi waktunya kelihatannya tinggal berapa? Tinggal 7 menit lagi. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.